Sultan yang membawa kita ke tempat indah di negeri ini toh. Selamat Putri Naga. Welcome home! Sebentar. Kok bikin punggung saya geli sih, Kak? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Pangeran. Aku berperan sebagai Akram di film Nona Mani Sayange. Akram ini karakternya dia polos ya, dia polos banget sih. Nah karena kepolosannya ini mungkin jadi kelihatannya juga agak ada dongonya gitu. Cuman sebenarnya nggak dongo sih, tapi agak dongonya ada. Terus dia baik ya, dia tulus, ikhlas, hatinya tuh baik gitu loh. Kalau nolongin orang apa segala macam. Dan Akram ini punya sisi kejelekan yang menurut aku cukup mengganggu ya, karena dia terlalu memikirkan orang lain ketimbang dirinya sendiri gitu. Dan Akram ini juga warga setempat, dia itu warga Labuan Bajo asli gitu. Akram punya sahabat namanya Sika, itu diperanin sama Heiko van der Veeken. Dia punya sahabat dari kecil dan akhirnya dia harus berpisah di umur mungkin SMP atau SMA karena Sika harus sekolah di luar negeri di Belanda, dan akhirnya kita berpisah dan dipertemukan kembali pas sudah besar. Nah akhirnya Akram maksudnya kayak nggak percaya gitu kalau itu Sika gitu, dan ya pergumulan terjadi di situ, percaya nggak percaya kalau itu Sika. Dan Akram ini pekerjaannya menjadi, dia punya workshop kapal, tapi dia kerjanya itu jadi nakoda, dia nganterin turis dan lain sebagainya gitu. Dan banyak lah Akram pekerjaannya banyak, dan dia punya satu om yang benar-benar deket banget. Orang tuanya Akram udah nggak ada, cuma dia punya satu om yang benar-benar deket banget. Itu diperanin sama Om Totos Rasiti. Dia nama karakternya Amang Boe, dan dia deket banget Akram di situ. Dan akhirnya mulailah pergumulan kayak ini ada bapaknya Sika yang bener-bener, aku takut spoiler sih, iya, bertemu dengan Sika. Dan akhirnya kedepannya nanti kalian nonton sendiri gitu. Betul, kalau dibilang dari kecil sih memang dari kecil, cuman lebih ke karena disuruh mama. Karena disuruh mama, karena mama kan kerja di balik layar ya. Jadi waktu pas aku sekolah tuh mama tuh kayak selalu, udahlah coba syuting gitu. Cuman nyuruh casting atau iya, nggak pernah casting, malah nggak pernah casting. Terus karena mungkin apa ya, kenal ini itu gini kan, teman-teman mama juga yang jalanin. Waktu itu pernah juga kerja di proyekan mama juga gitu. Cuman aku sebenarnya nggak suka gitu. Dan baru passionate-nya baru dari hati itu tahun 2021, which is tuh Antares pertama, proyek EMD Entertainment. Iya. 2 tahun, baru menjalan 3 tahun. Betul. Enggak, aku mulai 2009. Dulu mainnya 2010 mainnya sama Astrid Tiar dulu, Kondektur Jatuh Cinta. Itu FTV dulu, pas masih kecil. Cuman kalau dibilang pertama kali yang benar-benar aku serius dari hati itu 2021. Kalau ditanya mungkin pernah nyoba pengalaman ini, pernah. Cuman baru kerasa syutingnya itu 2021 itu sampai sekarang, dan terus menerus. Apa ya, aku dulu main bola, dan kenapa nggak jadi pemain bola lagi, karena aku cedera. Dan aku juga pernah ada masalah indisipliner dalam diri aku, jadi akhirnya mungkin memang jalannya bukan di situ. Bukan pelarian, jadi dari kecil aku tuh suka, bisa dibilang aku suka bohong. Kecil aku tuh suka banget bohongin orang tuh suka banget. Sampai di umur aku kelas 1 SMP, 6 SD atau 1 SMP, round segitu lah. Suka banget bohongin orang. Kayak
kenapa pangeran bawa ini atau kenapa nggak ngerjain PR, aku pasti bohongin guru apa. Terus suka acting dari kecil, suka pura-pura sakit, pura-pura apa gitu. Nah terus itu, tapi kan nggak tahu ya kalau itu emang harus jadi aktor atau apa, nggak ngerti gitu. Cuman kalau dari kecil, kalau ditanya suka apa enggaknya, aku tuh suka banget bohongin orang, sebenarnya jahilin orang sih, acting, jahilin orang. Terus kan worstnya tapi bohong kan. Aku suka banget main bola, aku suka banget main musik dan dengar musik. Nah 3 itu. Tapi yang aku nggak suka adalah aku nggak suka belajar di kelas. Jadi setiap ada pelajaran, aku pasti cabut. Entah bahasa Inggris, entah matematika, entah apapun itulah. Aku pasti keluar dari kelas bolos gitu. Dan itu aku bolos itu dari kelas 5 SD, aku udah bolos. Dan sampai seterusnya SMA, sampai aku dikeluarin dari sekolah. Pada akhirnya begitu. Terus, tapi dalam diri aku tuh aku suka mencari pelajaran dan ilmu tuh di luar sekolah justru. Kayak dari orang-orang lebih tua, dari keluarga aku, dari guru-guru yang nongkrong di luar gitu. Jadi bukan di dalam kelas gitu. Karena aku nggak suka teori gitu. Dan aku akhirnya singkat cerita aku juga pernah kerja di luar negeri juga, di Amerika hampir setahun. Dan pas balik ke Indonesia, mentally, physically, jalan pikir semua berubah. Sekejap gitu berubah. Nyampe di sini, aku kuliah, lanjutin kuliah lagi, nggak lolos juga, nggak lulus, karena malas lagi, nggak tahu kenapa, emang nggak suka belajar. Dan akhirnya aku berdoa, aku tanya, di antara 3 ini Tuhan, tolong kasih jalan antara musik, pemain bola, ataupun sebenarnya aku malah nggak berdoa untuk yang ini nih, yang syuting sebenarnya. Dan di situ juga aku inget Tuhan nggak jawab. Dan seminggu kemudian baru aku dengar bahwa mulailah apa yang sudah mulai, yang udah pernah kamu mulai. Aku cuma didengar itu, mimpi, aku lupa lah. Terus kalau dilihat dari aku jadi pemain bola, nggak mungkin. Aku umurnya udah telat dan aku udah cedera, aku udah indisipliner, udah terlalu mengecewakan orang tua lah di saat itu. Terus main musik, nggak mungkin, tangan kiri gue udah mati untuk main drum dan lain sebagainya lah. Terus wah apa ya, tiba-tiba aku ditelepon. Ini nggak tahu, bener-bener nggak tahu, karena aku casting juga nggak lolos. Setiap casting nggak pernah lolos. Ditelepon sama MD nih, Antares, casting nggak lolos. Tiba-tiba beberapa hari kemudian gantiin karakter lain di situ. Udah, akhirnya pecah telurnya di situ. Dan aku juga nggak punya ekspektasi bahwa wah nama aku maksudnya udah ada yang kenal gitu loh, tiba-tiba nggak ada yang tahu juga gitu. Cuman kagetnya di situ, wah kok orang-orang jadi tak pada tahu ya sampai segini ya gitu. Itulah baru aku ngerasain namanya prosesnya tuh dari situ sebenarnya. Udah menemukan jalannya memang di sini dan terus mengasah sih. Aku nggak pernah puas juga sama hasil-hasil yang karya-karya yang aku buat selama ini gitu, yang aku peranin. Terus mengasah, pokoknya never stop learning sih kalau aku gitu. Karena apalagi coba aku nggak suka belajar di kelas, nggak jalan. Apalagi kalau aku bukan belajar ini soal keaktoran dan lain sebagainya kan, gitu sih. Masih sampai sekarang. Cuman gini sih, aku dulu mikirnya casting ditolak tuh karena acting kita jelek, ternyata bukan. Jadi casting itu ya kalau karakter yang memilih. Kalau emang karakter kalian nggak cocok di situ, karakter itu nggak bakalan memilih kalian. Gitu, aku percaya banget kok. Gitu, karena banyak sekarang ya maksudnya mentingin followers, bersyukur dan beruntung nggak pernah merasakan seperti itu. Gitu, dari aku awal main mungkin ada kagetnya ya, kayak aku beli galon, beli ke pom bensin kok mas pangeran ya gitu-gitu. Awalnya kaget banget, mesti kagetnya kenapa kok bisa secepat ini dan seterkenal ini, emang apa sih gitu loh. Akhirnya kesini-sini udah mulai oh kalau setiap ketemu aku merasakan aku punya teman baru gitu. Jadi kayak akhirnya ya udah jadi temen aja kita semua gitu sih. Aku lebih memorable dan tertariknya tuh kayak gitu-gitunya gitu. Di jalan kita sekarang nggak pernah tahu ketemu teman baru apa segala gitu kalau aku.
aku nggak pernah mikir, nggak pernah milih peran pembantu atau peran utama atau peran harian atau apa, karena menurut aku semua peran penting. Mau peran kecil, 1 scene, 2 scene, 50 scene, 100 scene, menurut aku semuanya penting gitu. Ada porsinya masing-masing lah gitu, tapi semuanya penting. Dan aku mungkin kalau ditanya pilih-pilih, untuk soal peran aku nggak pernah milih-milih. Aku pengen coba semuanya selagi aku bisa. Cuman yang mungkin yang lebih milih sekarang selama berkembangnya menjadi aktor, lebih memilih ceritanya gitu. Karena aku juga nggak mau mengecewakan production house-nya, nggak mau mengecewakan sutradaranya ketika aku nggak suka ceritanya gitu. Karena kalau kita udah nggak suka ceritanya di awal, menjalaninya juga nggak enak dan nggak bakal masuk di otak kita sih. Kalau menurut aku gitu. Karena mungkin yang cerita yang aku nggak suka, ada aktor lain yang suka ceritanya gitu. Jadi ya gitulah. Dari awal karir belum pernah jadi antagonis guys, jadi pengen banget antagonis. Karena selama ini orang melihat aku kayak mukanya serem, muka yang kamu main itu ya, padahal sebenarnya nggak pernah main antagonis. Pernah dulu psikopat main buat Cherish and Royal bareng Baby Sabina sama Feby. Itu psikopat, cuman psikopat kan bukan orang jahat ya, sebenarnya itu mental aja. Mental dan psikisnya tuh rusak gitu, kena gitu. Bukan orang jahat, jadi pengen coba antagonis sebenarnya. Karena jujur ya waktu itu aku ngeliat lokasinya di Labuan Bajo, seru nih sekalian jalan-jalan. Cuman pertama banget aku ngeliat kan, Labuan Bajo keren, excited. Cuman yang aku paling paling excited ngambil project ini karena aku sudah bisa merasakan dan punya feel bahwa ini something new and something different nih buat aku gitu ya. Nggak tahu yang lain, tapi buat aku tuh pasti ada sesuatu yang berbeda. Ternyata bener, dari segi apapun beda banget, dan aku merasakan baru lah buat aku, semuanya baru gitu. Dari aku seneng banget ketemu orang-orang di sana gitu, nggak cuman ya berasa liburan sih, kerja tapi berasa liburan, dan iya bonusnya libur gitu, dan punya keluarga baru sih. Dari sini aku belajar, maksudnya memang harus ya nggak boleh pernah puas gitu sama project ini gitu, maksudnya sama setiap project yang kita akan jalanin gitu kan. Ya itu sih paling. Aku sama Haiko ya gimana, awalnya reading dulu, maksudnya kayak reading. Pas proses reading tuh udah kayak kita gimana nih? Enggak, aku tuh takut banget nge-reach out dia sebenarnya. Takut banget, bukan takut, soalnya kayak lebih kayak bukan lebih kayak anjing anak gimana ya gitu. Takutnya sombong gitu, ternyata enggak. Jadi pas aku coba ajak ngobrol, ternyata karena gini, aku suka banget sama orang yang ceria. Instead dari, maksudnya di luar dari dia kejelekan dia terserah gitu, cuman orang tuh kalau udah ceria itu pasti ngambil hati aku banget gitu. Dan Haiko tuh punya punya sikap itu, punya sifat itu, ceria, smile, always smile to everyone. Terus sama dia suka nyapa orang, terus ya baik lah, ramah gitu. Aku suka banget, dan akhirnya pas aku ngeliat itu, wah ini cocok banget ya. Terus cuma nggak sampai sejam 2 jam kita udah nyambung ngobrol dari pengalaman ini itu ya. Dan akhirnya reading udah tiba-tiba nyambung banget. Project ini sangat dalam dan sangat berarti buat aku karena dari awal aku ngambil ini, persiapan aku juga kurang cukup gitu buat aku, karena aku harus belajar bahasanya juga di Labuan Bajonya langsung, dan cuma butuh sehari 2 hari observasinya, dan itu kalau bukan karena Tuhan aku nggak tahu lagi deh. Dan
di sekeliling kita, dan aku merasakan sekali kru-kru di sini sama pemain-pemain di sini tuh sangat ngebantu banget aku dari segi apapun deh, ngebantu banget, saling support. Kita juga susah seneng bareng, yang bukan sekedar omongan ya susah senengnya, tapi by action yang kayak wow, ini krunya tuh nggak banyak, dikit krunya, cuma 30, hampir 30, nggak sampai 50, nggak sampai 100 kayak kru-kru biasanya. Cuman mungkin karena di situ, karena dikit, mungkin karena jadi attach banget gitu, dan kita sempet, maksudnya kayak hari-hari tertentu libur kita pasti ketemu kru, nggak mungkin nggak gitu. Dan kita satu kapal bareng kru, kita satu penginap, jadi kita pernah nginep 3 malam di kapal bareng kru. Jadi semua tuh bareng kru gitu. Jadi pemain kru tuh solid banget, dan kita juga pisahnya juga nangis-nangisan gitu. Kru-kru semua ya pisah sama kita juga nangis, dan omongannya juga sama. Dia ngomong, ini pertama kali gue project, padahal mereka udah senior, kru-kru senior. Ini pertama kali gue project merasakan keluarga yang baru, dan ya tersentuhlah hati kita semua gitu. Ya gitu sih, aku kalau misalnya ditanya pengen ngulang, salah satu yang pengen ngulang project ini sih sama yang ini sih. Dulu masa sekolahku bandelnya minta ampun, bandel banget. Dan apa ya, aku udah terlalu mengecewakan orang tua banget lah dulu pas sekolah. Jadi aku kesini aku ngeliat, wah sayang laki-laki, waktu cepet banget, sampai kapan mau kayak gini terus. Dan aku dari kecil juga, lingkungan aku juga, lu gede mau jadi apa lu maksudnya mau jadi apa, sukses nggak lu? Bilangnya nggak mau jadi pendeta nggak? Itu udah sering banget, maksudnya. Dan aku juga punya, kalau dibilang punya pressure, nggak juga kok. Kadang orang bilang, bapak lu pendeta, bapak lu gini, kok anaknya kayak lu, kayak gini. Cuman kenapa gitu loh? Kenapa, maksudnya kayak sama-sama manusia, pendeta juga manusia gitu. Dan aku juga, aku bersyukur juga dan beruntung punya papaku yang bukan santai ya, mindsetnya aja yang menurut aku keren, hebat gitu. Bukan yang tipe yang melarang, bukan tipe yang ngekang, nggak juga. Dan aku akhirnya ya udah, this is me gitu. Akhirnya aku juga udah bisa sendiri, walaupun dulu aku sekolahnya juga kayak begitu, cuman aku sudah menemukan jalan aku sendiri nih sekarang. Kerja di dunia perfilman Indonesia, akhirnya mereka happy juga, dan itu doa-doa mereka juga pasti. Itu karena doa orang tua aku bisa sampai sini. Papaku dulu dukungnya aku main bola, mama aku dukungnya aku syuting. Jadi agak gitu, cuman akhirnya papaku melihat, oke, aku seneng di sini. Nah akhirnya papaku berdoa, aku juga berdoa, semua keluarga berdoa, akhirnya terjadilah Pangeran Lantang. Dari Pangeran Lantang. Harapan aku ya, yang udah pasti orang-orang semua melihat bingung aku kalau ditanya kayak gitu. Harapannya sih sebenarnya nggak simple ya, maksudnya orang-orang bisa menerima acting aku dengan baik, secara natural, selagi aku masih belajar ke depannya sebagai aktor. Terus juga harapannya ya aku bisa memainkan segala peran yang mungkin sekarang mungkin baru peran ini, mungkin nextnya bisa peran-peran yang lain bisa eksplor lagi gitu. Itu sih aku paling.